Oke, balik lagi di chatting dengan YM. Kangen tuh denger lagu itu tuh Tate kemarin. Elva nih udah gak lepas jilbab katanya sekarang. Alhamdulillah, ini salah satu quantum changing ya Tate? Quantum changing ini. Gimana ceritanya Pak? Tisu siapin tisu. Malamnya itu aku habis belanja untuk rencananya memang untuk persiapan Lebaran Mas ini. Nggak tahu tapi tiba-tiba besok paginya memang ada acara mau keluar, terus bangun tidur, sholat zuhur. Nah habis sholat zuhur itu kan mau rapi-rapi dong gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu kayak ada sesuatu yang mendorong aja gitu untuk harus pakai gitu, keluar harus pakai aja gitu kan. Padahal waktu itu kan sama sekali nggak tahu gimana pakai jilbab gitu kan, apa-apa aja susunannya gimana aja kan aku nggak tahu gitu kan. Tapi tiba-tiba aja gitu semuanya terjadi begitu aja kayak balik telapak tangan. Sama sekali nggak kepikiran kerjaan gimana gitu kan. Terus ada yang setuju atau nggak setuju, pokoknya nggak kepikiran sama sekali. Jalan aja gitu ya. Pokoknya Bismillah aja keluar rumah, tahu-tahu udah tertutup semuanya. Subhanallah. Nggak tahu itu namanya hidayah atau apa mungkin. Elva kan udah, teman-teman lain nggak ada yang nyusul? Ini dulu kali ya. Iya, nah itu. Eva didoain mudah-mudahan terus istiqomah. Amin ya Allah. Bahkan ya mudah-mudahan kita doain ya dapat jodohnya soleh. Amin ya Allah. Biar bisa jadi imam rumah tangga. Amin. Insya Allah. Dan kalau itu namanya langsung itu hidayah ya Pak Ustadz? Hidayah kan ini sebulan nemenin kita kan selama bulan puasa kan. Setelah syuting berakhir, syuting terakhir ya. Hamin 7. Subhanallah. Hamin 7 sebelum Lebaran. Iya. Pemirsa saya juga ibu ya, saya pernah kayaknya baru beberapa hari yang lalu lah datang seorang bapak ke saya. Dia nangis loh, bapak ini nangis, dia bilang, saya mau bilang terima kasih sama Ustadz, sama Denny, sama teman-teman Antv. Ngelihat chatting istrinya tuh mualaf. Jadi berbelas-belas tahun istrinya nggak pernah tertarik masuk Islam. Tiba-tiba udah masuk Islam, subhanallah. Terus episode apa yang bisa bikin ibu, istri bapak kok bisa masuk Islam? Itu loh episode yang pakai kursi roda itu. Jadi episode si Isa sama Hasan. Isa sama Hasan yang dia dalam keadaan lumpuh terus ngapal Quran. Subhanallah lah. Ya mudah-mudahan nih acara chatting YM terus jalan dan manfaat ya. Amin ya Allah. Dan tamunya kita undang sekarang. Undang sana. Nah, ini dia tamunya berhubungan sama roller coaster. Kita lihat bagaimana pengalaman dia. Seperti apa perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Rolling door kali? Rolling door mah di warung, Tat, yang kita tutup gini. Mana dia tamunya? Tepuk tangan untuk Mas Ismail Ziva. Silakan. Iya, terima kasih. Masih muda. Sukses. Keluarga bahagia. Amin. Anak 7. Anak berapa ya? 2 menuju 3. 2 menuju 3. Coba. Kekayaan apa ya kan? Kekayaan apa ya? Masih banyakan Pak Ustadz 5. Iya. Nyusul. Sehat ya? Alhamdulillah. Pengen tahu nih, pemirsa di rumah pengen tahu roller coaster. Itu apaan sih? Jadi gini, dulu saya sering anggap hidup saya tuh kayak roller coaster gitu. Roller coaster. Maksudnya gini, Zat. Jadi hidup gitu. Iya, hidup. Naik, turun lagi. Gitu. Naik, turun lagi. Dari turun ke naik itu juga cepet gitu. Dan dari naik ke turun juga cepet gitu. Itu kenapa harus roller coaster? Kan bisa aja ayunan, naik turun naik. Rosotan. Iya, sedikit keren. Oh, sedikit keren. Dan alurnya juga naik turun sebenarnya gitu. Contoh waktu, ya alhamdulillah waktu itu saya sangat pede orangnya. Pede maksudnya pede dengan kuatan pikiran maksudnya. Baca-bacaannya kan seperti itu. Jadi kalau berpikir bisa, pasti bisa. Kan gitu ajaran di buku-buku kan gitu. Ya waktu kuliah, ya alhamdulillah prestasi-prestasi. Ya alhamdulillah waktu itu mulai berbisnis sejak masih kuliah. Waktu belum lulus udah alhamdulillah udah bisa punya mobil sendiri. Kemudian, tapi anjloknya juga cepat habis itu. Terus percayalah dengan kuatan pikiran, pasti bisa bangkit lagi. Bangun bisnis. Dan bener bangkit lagi. Bangkit lagi. Tapi habis itu pernah waktu itu mencapai ya alhamdulillah sukses luar biasa. Tapi dalam 3 bulan juga ambruk lagi. Bahkan karyawan waktu itu terpaksa harus ya Pencapaian tertinggi kalau boleh tahu, pencapaian tertinggi ya dalam hidup seorang anak muda kayak Ismail gitu ya. Itu berapa duit sebulan? Kalau ukuran penghasilan ya? Range-nya ya kira-kira ya. Waktu pas itu pernah dari puluhan
di atas alhamdulillah 100 juga pernah. Oh, subhanallah. Tapi ya habis itu anjlok lagi. Anjlok lagi. Gitu. Tapi ya naik turunnya luar biasa gitu. Nah, terus perubahan besar apa yang terjadi dalam hidup Mas Ismail? Oke. Waktu itu 2007 saya mulai dengar ceramah dari Ustadz gitu. Jadi dengar dari adik saya waktu itu, dengar CD dan sebagainya. Kemudian cuman terus terang waktu itu karena mindsetnya kekuatan pikiran nih. Sementara Ustadz bicara tentang tauhid dan sebagainya masih agak beda aliran nih. Waktu itu bahkan saya berpikir nggak masuk akal. Tapi ketika kondisi drop banget waktu itu 2008 bulan Maret saya masih ingat persis. Saya sampai datang lihat, ya mungkin Allah nunjukin lihat koran ada iklan konseling hajat, wisata hati. Ya udah saya datang waktu itu kebetulan ke Ustadz Jamil, salah satu pimpinan pondok pesantren. Ustadz cerita banyak, Ustadz Jamil cerita, bahkan beliau bilang nggak perlu bisnis untuk mencapai itu pun. Gitu. Untuk mencapai apa yang Anda inginkan nggak perlu bisnis pun bisa. Ya. Ustadz Jamil bilang, ya semua masuk akal ketika Allah mengizinkan. Benar. Ya memang benar. Jadi waktu dulu yang saya bilang gak masuk akal, sebenarnya bukan gak masuk akal. Tapi akal saya yang belum masuk ternyata. Subhanallah. Iya. Iya. Ya udah Den, ada yang mau lewat dulu kan. Oke, berarti semuanya intinya kekuatan pikiran dan keyakinan kita ya? Siap, Pak Ustadz? betul. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Jangan terus kemana-mana, ya. tetap di chatting dengan YM.